Shalom, Ibu Bapak, saudaraku terkasih, keluarga GKI Marta Dirja, maupun para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai tempat dan di berbagai kota. Saya Pendeta Stefanus Lim, sungguh mengucap syukur ketika boleh bertemu dengan Ibu Bapak, saudara-saudari dalam acara Kalam, kuliah Alkitab malam. Dan hari ini Kalam kita berbeda. Karena menggunakan sebuah perangkat komputer terbaru namanya Max Hub, persembahan kasih dari keluarga Bapak Purnawan Andoko GKI Kelapa Cengkir Jakarta untuk GKI Marta Dirja Purwokerto. Banyak terima kasih Pak Purnawan Andoko, Tuhan berkati selalu ya. Kami bersyukur untuk persembahan perangkat yang canggih ini, persembahan perangkat yang touchscreen atau layar sentuh ini jadi berkat untuk acara Kalam kita. Baik, mari kita mengawali Kalam ini dengan kita masuk dalam doa pelayanan firman lebih dahulu ya. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih karena hari ini hamba-Mu Engkau beri kepercayaan untuk membawakan kuliah Alkitab malam. Dan kami boleh bertemu secara online dengan para sahabat kami baik yang tinggal di kota Purwokerto maupun berada di berbagai tempat dan di berbagai kota. Kami mengawali Kalam ini dengan mengucap syukur untuk persembahan perangkat komputer canggih Max Hub dari keluarga anak-Mu tercinta Bapak Purnawan Andoko sekeluarga di Jakarta. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati selalu keluarga anak-Mu ini, dan biarlah persembahan kasih ini jadi berkat bukan hanya bagi GKI Marta Dirja, namun lewat siaran Kalam ini boleh memberkati siapapun yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami membuka diri menyambut firman-Mu. Perlengkapilah hamba-Mu dan siapkan hati kami satu persatu untuk kami tumbuh di dalam sabda firman-Mu. Kami bersepakat menyerahkan Kalam hari ini dari awal sampai akhir diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Bapak, saudaraku terkasih, inilah tema yang menarik untuk Kalam kita, luangkan waktumu. Dengan pembacaan firman manakah kita akan mendalami tema luangkan waktumu? Ayo kita sama-sama membaca Kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari bareng-bareng dengan saya ikut membaca mengucapkan firman Tuhan ini bersama-sama ya. Demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ibu Bapak saudaraku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, saya ingin mengawali Kalam ini dengan sebuah kisah cerita tentang seorang anak yang diajak oleh ayahnya untuk menemaninya pergi ke sebuah bank. Nah, apa yang ditulis dan diceritakan anak ini saya akan bacakan buat kita semua. Anak ini mengatakan, teman-teman, aku menghabiskan waktu 1 jam hanya untuk ada di sebuah bank bersama ayahku. Hari itu ayahku punya maksud akan mentransfer sejumlah uang ke beberapa sahabatnya. Nah, aku sebagai seorang anak muda tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jadi aku langsung bertanya, Ayah, kenapa tidak diaktifkan saja internet banking? Ya, kenapa kok ayah tidak mau ikut proses internet banking saja, kan mudah, praktis. Apa jawab sang ayah? Ayahnya justru balik bertanya, kenapa kita mesti melakukan itu, nak? Maka
Anak muda ini segera kasih jawaban. Iya ayah, supaya kita tidak usah menghabiskan 1 jam hanya untuk urusan transfer duit. Kita bahkan di zaman now ini bisa belanja online. Segala sesuatu akan jadi sangat mudah kan ayah. Jadi anak muda ini mengatakan, aku sangat bersemangat kepingin memperkenalkan pada ayahku mengenai dunia internet banking. Apa yang terjadi? Ayahku malah lantas bertanya begini. Jadi kalau pakai internet banking, kita tidak harus keluar rumah. Wah, anak muda ini menanggapi makin semangat lagi. Iya betul ayah. Anak muda ini bersemangat sekali. Aku ingin bercerita pada ayah. Sayuran pun bisa dikirim sampai depan pintu rumah kita loh ayah. Dengan dunia internet zaman sekarang. Bagaimana bahkan perusahaan dunia yang besar seperti Amazon, Alibaba itu mampu loh kirim apapun yang kita inginkan dan kita pesan langsung nanti bisa sampai ke alamat. Tapi jawaban sang ayah bikin anak muda ini kaget luar biasa. Apa yang dikatakan sang ayah? Ayahnya bercerita begini. Kamu tahu enggak nak? Sejak ayah masuk ke pintu bank hari ini, ayah sudah bertemu 4 temannya ayah. Ya, bagaimana ayah bisa mengobrol dengan pegawai bank yang kebetulan kenal dengan keluarga kita nak. Kamu tahu enggak nak? Ayah dan ibumu ini kan sekarang tinggalnya sendirian. Jadi kalau ditanya apa yang diperlukan, kami perlu teman nak. Ibu bapak, saudaraku, sang ayah melanjutkan lagi begini. Saat-saat seperti sekarang ini, bagi ayah, pertemuan dengan orang lain itu jadi terasa penting nak. 2 tahun yang lalu contohnya, ayah jatuh sakit. Pemilik warung langganan dan anaknya mau datang menengok dan menjenguk ayah. Bahkan mereka duduk di ruang keluarga, menemani, mengobrol, dan menghibur kami berdua nak. Luar biasa. Sang ayah bercerita lagi. Ketika ibumu jatuh waktu sedang jalan pagi beberapa hari yang lalu, petugas keamanan keliling melihat ibu jatuh, segera langsung mengantarkan ibu ke rumah. Sebab penjaga keamanan itu tahu persis di mana rumah kita tinggal karena. Jadi betapa bijak kalau kita menggunakan gadget. Dan jangan lupa tetap memikirkan pentingnya membangun relasi hubungan di kehidupan nyata sehari-hari ya anakku. Ibu bapak, saudara yang terkasih, menarik sekali. Sang ayah bercerita. Apakah ayahmu dan ibumu akan mengalami sentuhan manusia jika segala sesuatu serba online? Nah, ayah ingin mengenal pribadi yang sedang membangun hubungan relasi dengan ayah. Ini akan menciptakan ada ikatan dan rasa aman. Nah, kamu ingat baik-baik ya, teknologi itu memang penting. Tapi itu bukan inti kehidupan ya nak. Ibu bapak, saudaraku, sang ayah memberi nasihat yang bijak. Begini, ingat nak,
untuk meluangkan waktu bersama dengan orang-orang di sekitarmu ya. Bukan dengan gadget ya nak. Selamat berkarya, selamat berrelasi. Nah, ibu bapak saudaraku terkasih, saya punya catatan. Demikianlah situasi zaman now, situasi saat ini, di mana teknologi sungguh jadi berkat, bisa memudahkan banyak urusan. Tapi ingat, sekaligus teknologi zaman now bisa memisahkan kita dengan relasi orang-orang di sekitar kita secara nyata ya. Jadi itu yang namanya sekedar relasi semu lewat sosial media atau sosmed. Nah, ibu bapak saudaraku terkasih, apa kata firman Tuhan? Ayo kita baca sekali lagi. Saya mau ajak kita sambil memberitahu diri sendiri, taruh tangan di dada kita. Kita baca ayat ini sambil kita menepuk-nepuk diri sendiri begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Puji Tuhan. Ibu bapak saudaraku terkasih, bagaimana penulis kitab Amsal memberitahu saudara dan saya tentang pentingnya menjaga hati. Kenapa hati ini butuh dijaga? Ya, karena Alkitab sebutkan hati ini akan memancarkan kehidupan. Nah, saya jadi teringat bagaimana pentingnya menjaga hati. Seseorang menulis kata-kata begini. Jangan pernah lupakan, ada 3 jenis orang yang ada dalam hidupmu. Apa saja 3 jenis orang itu? Yang pertama, seseorang yang selalu ada bagimu di saat-saat sulit hidupmu. Bersyukurlah untuk orang yang Tuhan kirim selalu ada mendampingimu di saat hari-harimu sulit. Kita bersyukur ya. Tapi ada juga jenis yang kedua. Seseorang yang malah meninggalkanmu di saat-saat hidupmu dalam kesulitan. Itu juga jangan dilupakan. Di dunia ini ada orang-orang yang justru segera pergi menjauh, meninggalkan di saat kita merasa butuh bantuan. Tapi orang-orang ini malah pergi meninggalkan. Tapi ada lagi jenis yang ketiga. Orang yang membuat hidupmu jadi sulit. Penyebab kesulitan. Yang bikin kesulitan itu datang bertubi-tubi. Jangan pernah lupakan 3 orang jenis seperti ini ya. Nah, ibu bapak saudaraku, menjaga hati supaya tetap terpancar kehidupan. Seperti apa? Saya tertarik dapat kiriman gambar ini tentang seekor binatang landak ya, melihat dan bertemu dengan sebuah sisir. Kebetulan sisirnya ini modelnya kayak duri-duri landak ya, bandingkan, mirip sekali kan? Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh binatang landak ini? Brother, ya, apakah ini saudaraku? Tentu bukan, cuman mirip-mirip saja. Atau menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Seperti gambar ini. Aku rasanya cocok. Kami matching. Kami senang ketemu. Tapi lihat, mungkinkah kasih ini tetap berlanjut? Karena yang satu adalah tanaman kaktus berduri, mau berteman dengan balon yang lembut, gampang meletus kalau ketusuk duri. Ibu bapak saudaraku terkasih, menjaga hati dengan segala kewaspadaan supaya kehidupan tetap bahagia, terpancar kegembiraan, perlu kita lakukan. Ya, untuk itu mari kita terus meluangkan waktu, menjaga diri bersama Tuhan, membangun relasi yang sehat,
relasi yang sungguh memberkati hidup ini, dan kita bisa jadi berkat untuk banyak orang di sekitar kita. Demikianlah kalam yang saya bawakan. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Salam kasih, salam damai, salam persahabatan dan persaudaraan untuk kita semua. Tuhan beserta selalu. Amin.